Globalisasi dan modernisasi. Jika minggu lalu kita mempelajari globalisasi sebagai proses lanjutan dari perkembangan perekonomian dunia, globalisasi juga dapat terjadi karena berdirinya jaringan-jaringan informasi dan komunikasi global. Selain itu, globalisasi terjadi sebagai sebuah proses yang kontradiktif dan tidak seimbang, di mana sudah terjadi berbagai polarisasi di bidang ekonomi, sosial, budaya dalam berbagai skala geografis. Dalam konsep globalisasi, dipahami sebagai kegiatan ekonomi, teknologi, serta komunikasi, dikarenakan globalisasi merambah ke segala bidang kehidupan kita dan saling mempengaruhi oleh kehidupan negara-negara lain. Proses globalisasi secara tidak langsung memberi gambaran kepada kita bahwa semua hidup dalam satu dunia yang sama, di mana di dalam dunia tersebut individu, kelompok, dan bangsa-bangsa saling tergantung sama lain. Saya gambarkan globalisasi itu jika anak-anak memiliki sebuah gadget, maka dalam satu gadget kita sudah bisa memegang dan sampai ke berbagai belahan dunia. Sistem ekonomi, keuangan dalam satu gadget. Semua agama bisa kita pelajari dalam satu gadget. Sistem politik bangsa lain bisa kita akses melalui gadget. Sistem perbankan bisa kita akses melalui gadget. Pertemanan di seluruh pelosok dunia bisa kita raih melalui gadget. Seperti itulah globalisasi. Jadi, tujuan utama globalisasi ialah menjadikan dunia dalam satu sistem, gitu. Siapa pelopor globalisasi? Pelopor globalisasi ialah negara-negara adikuasa yang memiliki modal besar. Siapa yang ingin dia kuasai? Yaitu negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Bisakah Indonesia lepas dari globalisasi? Tidak bisa, karena kita sudah tergabung dalam pasar bebas, di mana semua perekonomian dunia kita harus ikut di dalamnya. Perdagangan dunia kita harus ikut berpartisipasi di dalamnya. Adakah negara yang tidak mau terlibat di globalisasi, Bu? Ada, yaitu India. Di mana India sistem pertaniannya dia tidak mau ekspor maupun impor ke negara lain. Dia hanya untuk menghidupi hasil pertaniannya hanya digunakan untuk menghidupi rakyatnya sendiri. Mobil dia buat sendiri. Karena apa? Dia tidak mau dikuasai oleh negara adikuasa semacam Amerika maupun Cina. Namun belakangan ini sepertinya India sudah mulai agak rukun dengan Cina, gitu. Kemudian dari India, apakah mungkin India akan bertahan tanpa globalisasi? Tidak, karena saat ini semua negara sedang mengalami krisis ekonomi, di mana semua negara sudah mulai bergandengan tangan bahu-membahu agar kuat bersama. Tidak ada negara dikuasa maupun negara yang dikuasai. Namun karena India kerjasamanya di globalisasi rendah, maka dia yang dirugikan, gitu. Itu memang misi utama dari globalisasi dari negara adikuasa. Faktor dan gejala globalisasi. Banyak faktor yang mempengaruhi globalisasi dan perkembangan iptek. Apakah faktor-faktor itu? Ada dua macam, anak-anak. Ada faktor intern dan faktor ekstern. Faktor ekstern, penyebab globalisasi berarti disebabkan dari luar negeri atau luar bangsa itu sendiri. Yang pertama, ada perkembangan iptek. Kedua, penemuan sarana komunikasi yang semakin canggih. Ketiga, kesepakatan internasional pasar bebas. Keempat, modernisasi dan pembaruan di berbagai bidang dilakukan oleh negara-negara dunia yang mempengaruhi negara lain untuk mengadopsi atau meniru. Kelima, keberhasilan perjuangan pro-demokrasi di berbagai negara di dunia sedikit banyak memberi inspirasi bagi munculnya tuntutan transparansi dan globalisasi di sebuah negara. Keenam, meningkatnya peran dan fungsi lembaga internasional. Ketujuh, perkembangan HAM. Anak-anak tahukah HAM itu asalnya dari mana? HAM itu merupakan anak dari demokrasi. Demokrasi asalnya dari negara mana? Demokrasi diperkenalkan pertama kali oleh negara Amerika Serikat. Karena negara Amerika Serikat merupakan negara adidaya, termasuk negara kapitalis yang ingin menguasai dunia dengan konsep globalisasi dan demokrasinya, maka untuk memudahkan itu dia menyebarkan HAM ke negara-negara yang ditunjuk sebagai negara demokrasi, salah satunya Indonesia. Misalkan saja konsep LGBT. Nah,
Konsep LGBT di Indonesia itu bukan hal yang aneh lagi, bahkan semakin banyak pengikutnya. Mereka menginginkan kesetaraan dan pengakuan publik serta hukum di Indonesia. Mereka tidak bisa dihilangkan atau dilarang karena mereka mengusung konsep HAM gitu. Sedikit-sedikit HAM, dimarahin guru sedikit-sedikit HAM. Nah, itu seperti itulah konsep HAM. Kemudian dari kasus LGBT, ini banyak LGBT yang menikah dengan lawan jenis, namun itu hanya untuk pengakuan hukum, mencari amannya saja supaya tidak mendapatkan sanksi sosial. Tapi di balik pernikahan itu biasanya para LGBT ini kembali berkumpul dengan teman sesama jenisnya. Dan untuk misalkan dijudge sebagai perselingkuhan itu tidak bisa. Perselingkuhan itu dilakukan jika melakukan hubungan di luar nikah dengan dengan lawan jenis. Jika dengan sesama jenis itu bukan perselingkuhan, itulah amannya dari alibi para LGBT ini. Kemudian ada faktor intern. Faktor intern munculnya globalisasi berasal dari dalam negeri atau sebuah bangsa itu sendiri. Pertama, ketergantungan sebuah negara terhadap negara lain di dunia. Kedua, kebebasan pers. Anak-anak bisa melihat berita-berita yang paling kritis di televisi seperti TV One, Kompas TV, Metro TV, atau kajian fenomena dari mata Naswa. Kalian bisa melihat bagaimana kritisnya orang-orang ini. Itu contoh dari kebebasan pers. Kebebasan pers pada masyarakat demokrasi, apa tujuannya, apa fungsinya, yaitu sebagai pengendali atau penyeimbang kebijakan negara supaya kebijakan negara tidak terlalu merugikan masyarakat biasa. Kemudian yang ketiga, berkembangnya transparansi dan demokrasi pemerintahan. Pada era demokrasi seperti di Indonesia pada masa globalisasi ini, transparansi dana, transparansi keuangan, kebijakan sudah mulai diflorkan kepada publik supaya publik juga bisa menjadi penyeimbang. Keempat, munculnya berbagai lembaga politik dan swadaya masyarakat. Kelima, berkembangnya cara berpikir dan semakin majunya pendidikan di masyarakat. Pada konsep globalisasi, untuk open minded terhadap segala sesuatu itu memang diperlukan. Maju terus pantang mundur, terima segala perubahan, tidak ada kata tidak bisa. Maju terus pantang mundur, menerima segala perubahan atau open minded, tidak boleh kebablasan karena kita merupakan negara Pancasila, kita mengenal Tuhan dan kita mengenal agama. Gejala globalisasi. Ada globalisasi versus lokalisasi anak-anak. Dalam aspek budaya, globalisasi dapat dilihat sebagai sebuah perluasan dari kebiasaan-kebiasaan umum. Sedangkan globalisasi meliputi interaksi dari banyak budaya lokal dan global untuk menciptakan sejenis karya tiruan atau sebuah campuran yang menimbulkan sebuah homogenitas yang sering dihubungkan dengan imperialisme atau penjajahan budaya untuk menempatkannya dalam cara lain. Lebih mudahnya, proses ini dapat kita pahami ketika produk masyarakat lokal kemudian diadopsi, dinikmati oleh masyarakat luar, namun dalam bentuk yang lain. Nah, bentuk lain tersebut pada dasarnya menunjukkan keheterogenan atau keberagaman produk budaya yang dikonsumsi masyarakat dunia secara global. Nah, kita mengenalnya dengan difusi budaya sehingga terjadilah akulturasi budaya. Saya beri contoh. Contoh dari globalisasi, misalkan makanan sushi Jepang dapat dikonsumsi di Indonesia dengan disajikan ala Indonesia, yaitu dibuat sesuai dengan lidah orang Indonesia. Anak-anak kalau merasakan sushi yang ada di Mato sama sushi asli Jepang itu beda rasanya, isinya pun juga beda. Kemudian tempe khas Indonesia dapat dinikmati masyarakat Jepang dengan rasa tempe khas Jepang. Sehingga globalisasi juga dapat diartikan sebagai penyeragaman budaya lokal di seluruh dunia dengan bentuk lokal karena adanya proses akulturasi. Kemudian ada kapitalisme. Kapitalisme merupakan sebuah kekuatan besar yang muncul beriringan dengan globalisasi. Perusahaan-perusahaan kapitalis yang sangat kuat akan selalu berupaya untuk memperluas ekspansi pasar
agar tidak gulung tikar. Gejala inilah yang akan membawa implikasi paling besar akibat globalisasi. Gejala ini mudah ditandai dengan masuknya perusahaan-perusahaan asing ke Indonesia, misalnya Freeport, ExxonMobil, Petronas. Kemudian yang menjadi tenaga kasarnya siapa? Yaitu orang dalam negeri yang belum memiliki kualifikasi untuk bergabung di globalisasi. Mereka hanya sebagai kaum pekerja, hanya sebagai tanda terima kasih dari negara kapitalis kepada negara berkembang. Kemudian yang ketiga ada konsep McDonaldisasi. Kalau di Indonesia ada McDonald's ayam goreng, kalau di globalisasi ada McDonaldisasi. McDonaldisasi adalah sebuah proses yang sesuai dengan prinsip-prinsip restoran cepat saji yang semakin lama semakin mendominasi berbagai sektor dari masyarakat Amerika ke sejumlah masyarakat di seluruh dunia. Ada beberapa prinsip kerja dari McDonaldisasi antara lain menyajikan efisiensi, kemampuan memprediksi, dan menggantikan teknologi manusia dan mesin. Hasil karya dari McDonaldisasi telah ditetapkan dengan baik pada industri pendidikan, politik, agama, dan hukum. Kalau keberhasilan McDonaldisasi di Amerika memberikan kesan kuat bahwa McDonaldisasi akan terus membuat inovasi-inovasi ke pasar global, serangan-serangan ke pasar global, tidak hanya melalui usaha dari perusahaan yang ada, namun juga melalui penyebaran paradigma, cara pikir. Misalkan McDonaldisasi di bidang pendidikan. McDonaldisasi di bidang pendidikan sudah mulai berjalan, di mana globalisasi merubah pola pikir dari para siswa, anak muda. Wah, aku sekolah bayar. Wah, berarti aku bisa seenaknya sendiri. Wah, ada KKM, pasti sekolah ngasih aku KKM, tanpa memikirkan kualitas dari diri sendiri. Itu McDonaldisasi. Wah, ada Google, aku bisa dong belajar dari Google tanpa mendengarkan penjelasan guru. Nah, itu McDonaldisasi, dan itu berbahaya untuk pendidikan karakter anak-anak. Kemudian yang keempat ada namanya Amerikanisasi. Amerikanisasi dapat diartikan sebagai proses pengembangbiakan ide-ide, kebiasaan, dan model Amerika ke seluruh dunia. Proses ini meliputi bentuk-bentuk imperialisme budaya, politik, serta ekonomi Amerika. Contohnya, kita dapat melihat dengan mudah berbagai unsur budaya Amerika di seluruh dunia, baik film, musik, bahkan aktris. Bahkan acara-acara TV Amerika juga banyak diadopsi acara televisi kita, seperti MasterChef, Kick Andy, Mata Najwa. Nah, produk-produk buatan Amerika juga banyak menjamur dijual di supermarket kita loh. Misalkan Coca-Cola, atau ada KFC, ada McD, Pizza Hut. Nah, di era pandemi ini perlahan-lahan mereka mulai mengalami kebangkrutan. Buktinya Pizza Hut selalu obrol harga gitu kan ya, ada yang 15.000. Tujuannya apa? Karena mereka nggak punya modal lagi untuk bisa melaksanakan atau mengoperasikan rumah makan cepat sajinya di negara berkembang, terutama Indonesia, untuk menghabiskan stok. Kemudian daya beli masyarakat Indonesia menurun. Apa yang mereka lakukan? Obrol pizza dengan harga murah. Hati-hati kalau beli pizza dengan harga promo, bisa jadi itu barang yang sudah expired. Nah, selain itu, tempat-tempat hiburan ala Amerika dapat kita temukan di seluruh dunia loh, tanpa harus pergi ke Amerika, seperti Disneyland atau Warner Bros. Dari gejala kita ke contoh. Contoh globalisasi, pertama di bidang iptek. Di bidang iptek seperti yang kita alami saat ini. Kemudian contoh lain adalah penggunaan nuklir, kemudian penggunaan teknologi modern. Kemudian ada di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi sesungguhnya didukung oleh sebuah kekuatan luar biasa yang disebut sebagai kapitalisme pasar bebas. Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang mengatur proses produksi, distribusi barang dan jasa,
Kemudian kapitalisme memiliki 3 ciri pokok. 1. Sebagian besar sarana produksi dan distribusi dimiliki oleh individu. Kedua, barang dan jasa diperdagangkan di pasar bebas. Ketiga, modal diinvestasikan ke dalam berbagai usaha untuk menghasilkan laba. Nah, namun globalisasi dalam bidang ekonomi ini juga memiliki dampak yang baik, karena orang akan mudah memperoleh barang yang dibutuhkan, membuka lapangan pekerjaan bagi yang memiliki keterampilan. Globalisasi mempermudah proses pembangunan ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian, globalisasi di bidang politik. Contohnya, perubahan sistem kepartaian yang dianut sehingga memunculkan partai baru. Indonesia awalnya cuma 3 partai, tapi sekarang udah banyak partai. Kemudian, kesadaran akan perlunya jaminan HAM. Yang keempat, pemilihan umum untuk anggota-anggota parlemen, pemimpin daerah dilaksanakan secara langsung. Meskipun saat pandemi ini pilkada seolah-olah dipaksakan. Baik, kemudian globalisasi pada sistem sosial budaya. Nah, globalisasi itu telah melahirkan peranata-peranata atau lembaga sosial baru seperti LSM, organisasi profesi. Selain itu, globalisasi di bidang budaya menimbulkan terjadinya pertukaran budaya dan ilmu pendidikan secara sehat, seperti pertukaran pelajar antar negara. Kemudian globalisasi di bidang agama, adakah? Ada. Globalisasi di bidang agama, kita bisa mencari literasi mengenai agama-agama di seluruh dunia, terutama untuk kepentingan etnografi. Setelah globalisasi, kita masuk ke modernisasi. Saat ini, negara kita sedang menggalakkan modernisasi dalam berbagai aspek kehidupan. Pada dasarnya, modernisasi diarahkan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi yang ada sebelumnya. Nah, hal ini dapat dilihat dari tersedianya berbagai macam fasilitas hidup, sarana dan prasarana yang baik sehingga mendukung berbagai sektor kehidupan masyarakat, sehingga mampu meningkatkan taraf hidup serta meningkatkan martabat bangsa. Nah, pengertian modernisasi sendiri merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik dari berbagai aspek kehidupan masyarakat melalui cara-cara yang efisien, efektif, produktif, dan lebih menguntungkan. Dari definisi tadi, sekarang kita langsung ke syarat. Syarat-syarat modernisasi diantaranya 1. Berpikir yang ilmiah atau scientific thinking yang melembaga dalam kelas penguasa maupun masyarakat, berusaha mencari ilmu pengetahuan, update ilmu pengetahuan dari buku, dari internet, melalui lembaga sekolah, itu scientific. Kemudian kedua, sistem administrasi negara yang baik, sama seperti globalisasi. Kemudian yang ketiga, adanya sistem pengumpulan data yang baik, sama seperti globalisasi. Yang keempat, penciptaan kondisi masyarakat yang menerima modernisasi melalui penggunaan alat-alat komunikasi massa. Kelima, tingkat organisasi yang tinggi di mana satu pihak berarti disiplin, sedangkan di lain pihak berarti pengurangan kemerdekaan. Jadi, syarat utama modernisasi ialah masyarakatnya disiplin. Namun, modernisasi mengurangi kemerdekaan dari individu-individu sebelum adanya globalisasi. Kemudian keenam, sentralisasi wewenang dalam pelaksanaan atau perencanaan social planning. Bagusnya globalisasi ialah kita mampu melakukan social planning sebelum dilaksanakan sebuah pembangunan nasional. Nah, apakah bedanya globalisasi dengan modernisasi? Siapakah yang datang lebih dulu? Sejak kapan modernisasi masuk ke Indonesia?
Indonesia masuk ke era modernisasi pada tahun 1985. Nah, sebelum tahun milenium, sebelum tahun 2000, Indonesia masih pada tahap modernisasi, masih menggunakan alat-alat dengan basis teknologi yang mempermudah, mempercepat aktivitas atau pekerjaan dari sekelompok orang. Kemudian setelah modernisasi, berkembanglah globalisasi. Negara dikuasa, negara dimaju, menggelontorkan konsep globalisasi supaya modernisasi ini berjalan serentak di seluruh dunia, agar mereka lebih mudah menguasai dunia dengan satu budaya, satu sistem, gitu. Gejala modernisasi akan terlihat di bidang ekonomi, politik, budaya, dan kepercayaan. Bidang ekonomi, perkembangan industri pesat dibandingkan dengan sektor agraris. Kemudian, ada sebagian besar penduduknya bermata pencarian di sektor industri dan jasa. Itulah kenapa sektor pertanian di desa semakin sepi. Itulah kenapa tanah-tanah di desa beralih fungsi menjadi bangunan, karena pengolah tanahnya sudah pergi ke kota untuk bekerja di sektor industri dan jasa. Kemudian banyak tenaga ahli di bidang modernisasi atau spesialisasi kerja. Dan dalam proses industri, penggunaan teknologi modern diutamakan. Gejala pada bidang politik. Pertama, hukum yang berlaku di negara lebih sistematis. Kedua, tersedianya sarana dan prasarana informasi dan komunikasi. Ketiga, adanya partisipasi penduduk dalam pembangunan. Itu hebatnya modernisasi, semua bisa terlibat. Kemudian gejala modernisasi di bidang sosial. Pertama, adanya gejala urbanisasi, munculnya kelas-kelas sosial dan konsumerisme atau konsumtif. Adakah di sini fans setia dari Shopee? Nah, itu berarti kalian sudah modern di bidang konsumsi. Kemudian gejala modernisasi di bidang agama atau kepercayaan. Satu, sistem kepercayaannya lebih universal. Ada sekularisasi. Nah, sekularisasi ini ialah mengutamakan kepentingan duniawi daripada kepentingan agama. Saya beri contoh, misalkan kalian asik tiktokan, kemudian udah waktunya sholat duhur atau sholat asar. Saya yakin pasti kalian lebih melanjutkan bikin video tiktok daripada melanjutkan sholat duhur atau asar. Itu sekularisasi. Jadi sekularisasi itu menunda kepentingan agama dan mengutamakan kepentingan duniawi. Kemudian yang ketiga, norma agama berkurang. Dari syarat, kita masuk ke contoh. Dari contohnya ada komunikasi, politik, pendidikan, ekonomi, dan teknologi. Saya rasa anak-anak di sini sudah paham. Jadi kalian harus bisa membedakan mana yang globalisasi, mana yang modernisasi. Di manakah bedanya? Simak penjelasan saya yang tadi itu. Dan carilah dari berbagai literatur. Nah, tadi ada contoh notif masuk dari Burger King. Nah, itu contoh dari globalisasi ataukah modernisasi? Itu contoh dari modernisasi. Ya, globalisasi itu pahamnya, asasnya, sedangkan modernisasi cenderung ke penggunaan alat-alat teknologinya. Perubahan pola pikirnya ada di modernisasi atau di globalisasi? Ada di dua-duanya. Nah, tugas kalian satu, apakah perbedaan modernisasi dan globalisasi? Jawaban kalian silakan. Kalian membuat video TikTok yang lucu, menarik. Nah, pilihannya sekarang saya mau ikut kalian.
video TikTokmu diupload di IG kelas ataukah menggunakan hashtag kelas antropologi 8 seperti kemarin? Saya tunggu jawabanmu ya. Terima kasih. Untuk materi globalisasi dan modernisasi sudah selesai sampai di sini. Jika ada pertanyaan disampaikan di grup. Oke, jadi tugasnya silakan dipilih mau di-upload di IG dengan hashtag kelas antropologi 8 ataukah di-upload di IG kelas kalian. Terima kasih ya Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.